berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Halo, selamat malam pemirsa RBTV di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam acara Jogja Banget. Kali ini saya Argo Pratomo Nugroho sudah siap mengantarkan Anda dalam acara kali ini. Dan kali ini saya masih seperti beberapa waktu yang lalu ditemani oleh beberapa narasumber, yaitu Mas Saudara Krisno Wibowo, kemudian Mas Sony, kemudian Pak Obed Syadari, dan Mas Arta Parata Dharma, tokoh budayawan kita. Kali ini saya masih tetap berbicara tentang bioskop Indra, yang ternyata dalam perkembangan terakhirnya memang harus terus kita bicarakan. Pemirsa, langsung saja saya untuk yang pertama kali saya ingin bertanya kepada Mas Krisno Wibowo sebagai ahli waris dan juga sebagai ketua tim pemberes dari NVJBBM. Nah, Mas Krisno, ya. Selamat malam. Ya. Mas Krisno, bisa dijelaskan Mas Krisno? Saya dengar Anda beberapa hari yang lalu memperoleh surat resmi ditandatangani oleh Sekwilda Provinsi DIY yang menyangkut pengosongan, jadi yang menyangkut pengosongan dari bioskop Indra ini. Bisa dijelaskan Mas Krisno? Oh begini, memang itu kami juga sedikit agak kaget ya. Selama ini kan saya berusaha untuk musyawarah sama pemerintah provinsi, tapi yang yang kami dapat itu justru persiapan pengosongan. Jadi beritanya sebenarnya nggak enak didengar, tapi ya sebenarnya kalau saya lihat, kalau apa yang diperbuat sama pemerintah provinsi itu sudah lewat jalur yang benar. Karena kalau pengosongan itu seperti eksekusi toh. Pada eksekusi itu haknya pengadilan, dan yang sudah ikrah dari Mahkamah Agung baru bisa eksekusi. Haknya pengadilan. Ini saya sebagai wartawan, saya juga baru pertama kali ini saya mendengar seorang Sekwilda itu mau mengosongkan sebuah objek tanah itu. Betul. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas. Saya juga heran sekali yang seperti ini kok bisa terjadi gitu loh. Ya sebenarnya kalau lihat panitia mau eksekusi itu kan udah jelas nggak bisa begitu. Tapi dia berusaha memaksakan, enggak, maksudnya kan begitu. Bagai dengan cara-cara dia, teknik dia memaksa kita suruh buat pengosongan. Padahal secara hukum itu tidak benar. Jelas-jelas kalau yang dia gunakan alas mereka tahun 89 itu kan sudah direvisi dengan keputusan-keputusan dari Menteri Agraria yang baru. Seperti keputusan tahun 99 dinyatakan setelah diteliti dan dipelajari itu digunakan Kepres 32. Kenapa Kanwil ini kok pakai kembali lagi ke PRK 5 yang sudah tidak berjalan, sudah tidak bisa dilakukan, harus pakai Kepres 32. Dia memaksa kehendak. Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Dan tim dari mereka itu ternyata juga Kanwil juga terlibat juga itu ya. Kalau tidak keliru itu anggotanya 15 instansi itu, Pak. Ya, kebetulan ini kan ya semua itu tokohnya dalam hal ini sebenarnya Maman Abdurrahman. Oh gitu ya. Herman Abdurrahman sebagai merasa dapat surat sakti, dapat surat kuasa dari gubernur itu, dia sewenang-wenang. Dia mau seolah-olah harus ikut dia gitu loh. Karena dia seolah-olah yang punya Jogja, mungkin dia pikir jadi. Nah, ini saya tertarik ini. Ini saya ingin mendalami pada Mas Krisno ini. Kesewenang-wenangan Herman Abdurrahman ini, menurut Anda yang lebih panjang lagi seperti apa itu, Mas? Ya sebenarnya dia harusnya memberi informasi kepada Sri Sultan dengan yang benar. Kejadian kenyataannya di lapangan tuh begini-begini, Pak. Dia enggak, seolah-olah beres. Padahal ternyata tidak benar, kan begitu, Pak. Gitu ya. Jadi dia sendiri sebenarnya juga merusak cerita Sultan sendiri. Kalau buat saya ya. Ya sebenarnya contohnya seperti kayak di sini sudah dijelaskan tahun 61, 62 udah diurus. Tahun 62 itu mendapat dicoret dari P3MB. Jelas berarti bukan milik warga negara Belanda. Kenapa masih ditarik-tarik lagi ke PRK 5? Jadi ini sebenarnya ada sesuatu yang
tanda tanya besar iya, gitu ya. begitu. Atau mungkin karena anggaran sudah terlanjur terkucur itu atau gimana? Ya, tapi terkucur itu sebenarnya kan sudah saya peringatkan. Ya. Sebelum diluncurkan, saya di kelurahan sudah menyatakan ini tidak bisa menggunakan cara begini. Nanti kalau mau bayar sama ahli waris, nanti untuk para penghuni para penyewa itu biar kami yang membayarnya, bukan dari pemerintah provinsi. Dan mungkin ada pertanyaan juga ya, terkucurnya itu kemana aja gitu. Betul. Ya. Oke, saya ingin juga kepada Mas Sony ini sebagai salah satu ahli waris juga ini. Gimana Mas Sony? Menurut Anda sebetulnya gampang kan ini untuk menyelesaikan bersama ahli waris ini? Pertama begini, surat mengenai pengosongan itu ditandatangani oleh Setda. Ya. Kami sudah pernah membaca ada satu surat keputusan dari gubernur pembentukan tim untuk menyelesaikan masalah tanah eks kompleks Indra. Ya. Tim itu tentu terdiri dari ketua, sekretaris, wakil, bahkan juga narasumber yang dimaksud dengan sebagai konsultan. Ya. Yang saya heran kenapa pendekatan selama ini terjadi dualisme. Biasanya kalau ada satu tim berarti yang aktif adalah ketua dan sekretaris bertemu dengan kami lah. Ya. Tapi selama ini yang muncul adalah narasumbernya sebetulnya sebagai konsultan dia cukup memberikan satu opini-opini hukum. Ya. Kebetulan dalam hal ini Pak Abdurrahman. Ya. Yang disebut Pak Ya, tadi sama. ya. Okay. Nah, Pak Abdurrahman sendiri banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak sesuai ketentuan. Kalau saya lihat dari tim berarti harusnya kan tim yang membereskan. Ya. Nah itu kronologi ke belakang. Kemudian dalam surat ditandatangani oleh Setda. Kenapa kalau tidak ada tim yang sudah ditunjuk, kenapa tidak tim yang tanda tangan? Itu kan satu keputusan dari gubernur. Ya. Dari sisi pihak yang menandatangani dulu itu saya soroti. Kemudian yang kedua mengenai esensinya, isinya itu sendiri. Surat pengosongan itu mengarahkan seolah-olah kami ini sebagai beberapa orang yang menghuni tanah yang dikatakan dikuasai negara itu untuk melakukan satu penundukan diri untuk mengosongkan dengan cara ada kompensasi dengan cara negosiasi dengan pihak Pak Abdurrahman. Nah itu menurut kami kurang tepat. Dan seolah-olah sudah inkrah gitu ya? Ya, seolah itu sudah satu keputusan yang harus kami jalankan. Iya. Sedangkan apa yang menjadi dasar pertimbangan kami itu cukup jelas bahwa dari surat BPN yang terakhir tertanggal 15 September 2010 itu merujuk juga keputusan dari suatu surat dari BPN pusat juga yang tertanggal 19 Februari 1999 bahwa penerapan terhadap Perponding 504 Indra ataupun aset NPJ BPN seluruhnya itu adalah Kepres 32. Berarti Kepres 32 itu menghargai bekas pemilik hak untuk mengajukan hak baru, mempunyai hak prioritas, mengajukan hak baru. Jadi ahli waris penting sekali ini ya. Nah itu yang kami harapkan. Sedangkan gerakan daripada Pak Abdurrahman adalah menganggap semua penyewa dari kami itu haknya sama, sehingga mereka mendapat satu kompensasi. Nah itu yang kami tidak inginkan terjadi. Kami mengharapkan surat dari Setda Sekretaris Daerah yang terakhir ini adalah direvisi. Sebaiknya itu dilakukan surat kepada kami. Nah nanti bagaimana kami membereskan dengan pihak penyewa itu sebetulnya urusan kami. Ahli waris atau? Betul, ahli waris. Artinya secara tegas memang sebetulnya surat itu salah itu ya? Ya kurang tepat, menurut kami kurang tepat. Jadi alangkah baiknya kalau itu ditujukan kepada kami akan bicara. Tapi juga alangkah baiknya juga keputusan gubernur menunjuk tim itu timlah yang bertemu dengan kami. Kami itu maunya sesuai dengan koridor hukum yang tepat. Gitu. Bukan Abdurrahman aja gitu ya? Ya, gitu. Kamu berdikari, yes. Tunggu berdikari, yes. Itu gimana Mas Trisna? Lalu kedepannya seperti apa ini menurut Anda ini? Ya kedepannya nanti kan berlarut-larut kalau tetap saling bersikeras. Sebenarnya kita sudah mudah. Kita sudah mengajukan mari musyawarah. Mari kita dengan syarat pakai Kepres 32. Begitu juga Sri Sultan menyelesaikan dengan Kepres 32 di anunya di berkasnya. Jadi kenapa yang sudah ada gampang kok masih dicari yang
bersulit gitu. Iya, iya. Maksudnya apa? Bahkan sekarang bikin emosi suruh mengosongkan gitu ya. Betul. Jadi sepertinya ini kok sekarang tuh jalan yang baik ada, kenapa mesti jalan yang tidak baik? Iya, iya, iya. Itu aja. Iya, iya. Pesan saya. Mas Sony sebagai Iya. salah satu ahli waris juga, sebetulnya keinginannya seperti apa itu ke depannya juga? Apa hampir sama juga atau seperti Iya. apa gitu? Pada intinya kami itu siap bermusyawarah untuk cari jalan keluar terbaik. Ya, Hanya tolong dalam hal ini secara umum ya, Ya. pemerintah daerah menghargai hak-hak kami dan berjalan sesuai koridor hukum. ya, Artinya penerapan Kepres 32 itu diterapkan terhadap kami sehingga kamilah yang diajak negosiasi, kamilah diajak musyawarah. Kalau nanti sudah ada titik temu, ya kita selesai, win-win solution. ya, Tapi kalau yang kemarin udah melakukan kesalahan dengan cara musyawarah dengan para penyewa yang seharusnya mereka tidak berhak, itu harusnya kerohiman adalah dari kami selaku pemilik. Itu sekarang jangan dilanjutkan lagi dengan surat yang terakhir pengosongan. Itu undangannya kepada 3 pihak, kami dan 2 penyewa lainnya. Yang kami harapkan surat itu tentunya direvisi. Silahkan kami terbuka untuk musyawarah. Surati kami, kapan kami ketemu, kita juga bisa menghadap kemana. Apakah sesuai keputusan gubernur bahwa ada tim yang ditunjuk itu sebagai tim yang kami ketemu, seperti apa, kami siap musyawarah. Nanti pasti ada jalan keluar, ada titik temu. Barulah itu menurut kami satu hal yang baik dan benar. ya, Karena sesuai koridor hukum menghargai hak-hak kami. ya. Kira-kira. Artinya Anda masih tetap membuka diri juga untuk mereka merevisi kesalahannya ya kan? Iya. Karena kan pengosongan itu kan boleh dianggap sebagai kesalahan gitu kan? Iya. 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 Oke, Pak Ubed gimana kalau Pak Ya. Ubed? Jadi saya rasa memang sudah tepat. Jadi sejak semula ahli waris itu kan bahkan sudah memperseriliskan, menyatakan bahwa ahli waris itu akan mendukung program-program pemerintah. Ya, Jadi berarti tidak mungkin menghambat. Ya. Selain itu, selama ini kan mereka juga warga kota yang baik. Pajak pun mereka bayar, apapun mereka bayar, walaupun dinyatakan mati oleh mereka. Artinya Tetapi tetap jalan harus dibayar dia terus ya? bayar. Buktinya ada itu ya? Itu sudah satu bukti bahwa mereka warga kota yang penuh ikhtiar baik gitu. ya, Itu satu ya. Terus yang selanjutnya juga itu sebetulnya kan sepanjang ada uluran tangan yang bersifat personal approach yang baik, saya pikir siap, ahli waris itu siap. Ya, ya. Dan kami dari tim pemberes juga akan mendorong sedemikian rupa agar para ahli waris itu menyambut uluran tangan dari pemerintah. Nah pemirsa, ini sebuah tentu saja presentasi yang Anda yang menilai. Namun saya dalam akhir tayangan ini saya ingin mencatat bahwa ambek angkara murka itu memang harus kita lawan. Bagaimanapun bentuknya, meskipun itu pelakunya punya kekuasaan yang sangat besar, memang juga harus kita lawan. Karena angkara murka itu adalah ketidakbenaran dan kita harus pada titik kebenaran itu sendiri yang tentu saja sejati. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.